Ironis, di saat timnas Indonesia membuka era baru bersama John Hartman, justru kebencian lama kembali menyala. Bukan karena prestasi buruk, bukan karena kesalahan fatal, melainkan karena satu nama yang tak pernah mereka terima, Persib Bandung. Belum genap hitungan hari sejak John Hartman resmi diperkenalkan sebagai pelatih anyar timnas Indonesia, badai sudah lebih dulu datang. Bukan ke Hartman, bukan ke federasi, melainkan kedua pemain Persib Bandung, Mark Klok dan Beckham Putra. Keduanya menjadi sasaran bullying di ruang publik digital. Sebuah fenomena yang menyedihkan, sekaligus membuka wajah asli sebagian kecil supporter rival yang gagal berdamai dengan kenyataan. Persib sedang unggul di lapangan dan di luar lapangan. John Hartman diperkenalkan secara resmi kepada publik dalam sebuah acara di Jakarta Selasa pagi, 13 Januari 2026. Pelatih asal Inggris itu menandai dimulainya babak baru timnas Indonesia, era baru yang diharapkan membawa standar, disiplin, dan mentalitas sepak bola modern. Tak lama berselang, akun resmi Instagram @timnasindonesia mengunggah video kompilasi pesan dari para pemain timnas. Nama-nama seperti Jai Itzas, Kevin Dix, Martin Pais, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, hingga Rizky Ridho menyampaikan sambutan. Di antara mereka ada Mark Klok dan Beckham Putra. Dan disitulah kegaduhan dimulai. Alih-alih fokus pada makna persatuan dan semangat baru timnas, kolom komentar justru dipenuhi cibiran. Ada suara-suara yang mempertanyakan kelayakan Klok dan Beckham tampil di video tersebut. Sebuah tuduhan yang tak punya dasar teknis, tak punya logika sepak bola. Pertanyaannya sederhana, apa yang membuat mereka dianggap tidak layak? Jawabannya juga sederhana, karena mereka pemain Persib. Di titik ini rivalitas telah kehilangan maknanya, yang tersisa hanyalah kebencian membabi buta. Bagi kelompok ini, Persib bukan sekedar lawan di lapangan, tetapi musuh dalam segala konteks, bahkan ketika membawa nama merah putih. Pola ini selalu berulang. Jika pemain Persib dipanggil timnas, mereka dianggap tidak layak. Jika tampil biasa saja, mereka dijadikan kambing hitam. Namun jika tampil gemilang, prestasi itu diabaikan. Ini bukan kritik, ini penolakan terhadap realitas. Dan ini bukan kasus pertama. Pasca laga panas Persib kontra Persija, Tom Haye bahkan menerima bullying serius hingga ancaman pembunuhan, hanya karena ia menjadi motor permainan Persib dan terlibat gesekan di lapangan. Sebuah tindakan yang jelas melampaui batas sepak bola, masuk ke ranah pidana. Manajemen Persib bereaksi keras. Haji Umuh Mukhtar secara tegas mengecam dan memastikan kasus ini diusut tuntas. Jangan nangis kalau ditangkap polisi, tegasnya. Dan benar saja, pelaku dengan cepat teridentifikasi, lalu muncul klarifikasi klasik, akun dihack, alasan lama, pola lama. Namun mari kita tarik napas, dan melihat lebih jernih. Kebencian yang terus diarahkan kepada Beckham Putra, Mark Klok, dan Tom Haye, sejatinya adalah pengakuan tak langsung. Pengakuan bahwa mereka penting, bahwa mereka berprestasi, bahwa mereka mampu mengungguli pemain-pemain idola pihak yang membenci. Karena dalam sepak bola, yang dibenci dengan intensitas seperti ini biasanya adalah mereka yang paling berpengaruh. Padahal, andai rivalitas dipahami secara dewasa, laga Persib versus Persija bisa menjadi pesta bersama. Sebuah tontonan besar, syarat emosi, namun tetap menjunjung sportivitas. Dan itu bukan sekedar opini bobotoh. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, bahkan secara terbuka memuji laga Persib versus Persija. Saya menonton El Clasico di TV beberapa malam lalu. Itu pertandingan yang sangat sengit dan penuh gairah, seperti derby besar, ujar Hartman. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pertandingan berkualitas seperti ini adalah fondasi penting bagi kemajuan liga domestik. Intensitas tinggi, atmosfer kuat, dan kualitas kompetisi, semua ada di sana. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal Persib. Pertanyaannya, siapkah semua pihak tumbuh bersama sepak bola Indonesia? Karena Persib akan terus melaju, terus berprestasi, terus mengisi timnas dengan pemain terbaiknya. Dan sejarah selalu berpihak pada mereka yang kuat secara mental, dewasa dalam kemenangan, dan tenang menghadapi kebencian.
Sementara yang lain, jika terus menolak kenyataan, akan selamanya tertinggal, menonton Persib dari kejauhan.